teman-teman, apa kabar? Ariana sedang di pintu masuk Beijing Foreign Studies University atau juga disingkat BFSU yang berada di distrik Haidian, kota Beijing. Nah, kenapa hari ini Ariana jalan-jalan di kampus BFSU? Karena mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia angkatan tahun 2021 sudah memasuki kampus pada bulan September lalu dan mulai kehidupan universitas mereka. Dan Ariana ingin bertemu dengan mereka, makanya Ariana sedang di sini. Oke, jangan ngomong banyak, mari kita masuk dulu yuk. Oke, Ariana sudah masuk ke dalam kampus. Soalnya Ariana juga pertama kali memasuki atau datang ke kampus BFSU ya. Jadi sekarang Ariana mau keliling ke kampus di kampus ini dulu. Nah, tapi Ariana bukan sendirian karena Ariana nanti akan ditemani oleh dosen yang asli dari Indonesia, namanya Hendy Yuriarto. Aryani ya? Ya, Aryani. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Hendy Yuniarto. Saya adalah pengajar di Beijing Foreign Studies University, mengajar bahasa Indonesia di jurusan bahasa Indonesia. Saya sudah 6 tahun mengajar di kampus ini. Jadi waktu itu Mas Hendy kok bisa ke Tiongkok menjadi seorang dosen bahasa Indonesia? Waktu itu tahun 2015 ya. Sebenarnya saya sudah mengajar ya 2 tahun sebagai dosen di universitas. Waktu itu saya mendapat informasi bahwa di Tiongkok memerlukan dosen bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University dan Tianjin Foreign Studies University. Dan saya pikir kesempatan itu sangat menarik dan sangat berharga untuk mengajar orang asing bahasa Indonesia. Dan saya pikir saya akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas, lebih berharga, dan bagi saya itu sangat bermakna. Jadi ya memang berani ke luar negeri. Iya, untuk luar negeri sebenarnya sekarang sudah banyak orang yang berani ke luar negeri, itu bukan hal yang baru. Apalagi Tiongkok itu di dunia semakin penting perannya. Selamat datang di kampus BFSU. Ini adalah perpustakaan BFSU. Kalian bisa lihat di atas ada kata perpustakaan dan juga kata perpustakaan dalam bahasa-bahasa asing yang lain. Di dalam perpustakaan ini terdapat berbagai macam buku, berbagai bahasa, termasuk juga buku berbahasa Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa BFSU jurusan bahasa Indonesia, mereka akan membaca buku tentang Indonesia di perpustakaan ini. Selanjutnya ini adalah salah satu taman di kampus BFSU. Di tengah taman ini ada kolam yang sangat indah ya. Di sekitar taman ini kita bisa melihat ada banyak mahasiswa duduk dan belajar. Kadang-kadang mereka menghafal kosakata dan ada juga mahasiswa yang berlatih percakapan di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat ini adalah Fakultas Bahasa Arab. Bangunan yang sangat bergaya Timur Tengah, karena di BFSU ada banyak mahasiswa yang belajar bahasa Arab, malah mungkin lebih banyak daripada mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Jadi Mas Hendy sudah 6 tahun mengajari bahasa Indonesia. Iya, 6 tahun. Iya. Apa rasanya mengajari mahasiswa Tiongkok bahasa Indonesia? Saya mengajar mereka dari tahun pertama sampai lulus. Artinya saya 4 tahun mengajar mereka bahasa Indonesia. Dari pertama mengajari mereka pelafalan, kemudian sampai mereka bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka bisa belajar segala aspek tentang Indonesia, tentang budaya, sosial, politik, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Setelah mereka lulus,
Mereka akan bekerja di berbagai tempat, misalnya di Kementerian Luar Negeri, di media, kemudian di perusahaan internet atau teknologi, kemudian perdagangan, pokoknya semua yang berhubungan dengan Indonesia. Dan saya harap mereka akan membuat hubungan kedua negara semakin baik dan semakin erat, dan itulah yang membuat saya menjadi terkesan dan merasa bahwa pekerjaan ini sangat bermakna. Oke, Mas, sekarang kita sudah sampai di mana ya? Sekarang kita sudah sampai di Fakultas Bahasa Mandarin. Di Fakultas Bahasa Mandarin ini ada banyak orang asing yang belajar bahasa Mandarin, termasuk mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang datang ke Tiongkok, datang ke kampus BFSU untuk belajar bahasa Mandarin. Setiap tahunnya ada puluhan mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Mandarin. Kita bisa lihat di sini ada banyak karakter Hanzi ya. Kita bisa baca satu atau dua kalimat di sini. Ini adalah kalimat dari kitab Lunyu Confucius, itu bunyinya yang di atas itu kemudian ada jadi maksudnya yang kalimat kedua itu ada teman yang dari jauh dan kita berkenalan dengannya dan memahami budayanya, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi sekarang kita bisa lihat sudah ada banyak mahasiswa di jalan. Mereka sudah lulus kuliah ya? Ya, mereka jam 11 atau jam 12 mereka istirahat. Dan pada jam ini mereka akan pergi ke kantin. Oh, gimana rasanya kantin kampus ini? Enak tidak? Iya, yang penting murah. Yang paling saya suka di kantin lebih murah. Kira-kira berapa? Kira-kira saya bisa menghabiskan minimal itu 10 yuan atau dalam rupiah ya 20.000 rupiah. Ya. Maka apa? Kalau habiskan 10 yuan? 10 yuan itu kita bisa makan satu porsi mie misalnya, mie daging sapi. Mie daging sapi, mie goreng bisa, mie rebus juga bisa. Mie tarik di sini yang khas adalah mie tarik, bahasa Mandarinnya lamian. Mie tarik. Mie tarik itu mie yang sangat populer ya di Tiongkok. Dibuat oleh orang-orang suku Hui dari berbagai macam tempat sebenarnya. Suku Hui itu ada di Xi'an, ada di Ningxia, ada di Xinjiang. Ya. Memang itu makanan khas etnis Hui. Mereka juga adalah juga beragama Islam. Ya, suku Hui suku yang beragama Islam. Ya. Enak ya, suka ya? Ya, saya sangat suka. Oke, kita sekarang sudah sampai di lapangan olahraga BFSU. Nah, Mas Hendy, kamu suka olahraga apa saja? Saya suka sepak bola, badminton, lari, dan bola voli. Oh, jago olahraga? Ya enggak, karena untuk mencari teman. Oke, jadi sekarang kita mau ke kantor atau pusat bahasa Indonesia ya? Iya, sekarang kita mau ke kantor jurusan dan sekaligus juga pusat penelitian bahasa Indonesia. Ya. Di sini kita bisa lihat ada pusat penelitian pertukaran antar masyarakat Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia. Ya. Dan kita bisa lihat di sini pusat penelitian kita sekaligus juga kantor jurusan, ada berbagai macam buku gitu kan, sumber acuan atau referensi yang dipakai para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Dan kemudian ada alat musik gitu kan. Lihat di sini. Nah, ini ada angklung, namanya angklung toel, ini dari Jawa Barat. Bagaimana bunga ini? Oh, ini ada bunga anggrek. Nah, ini bunga anggrek. Bunga anggrek. Kayak juga ada kain batik. Ada kain batik di sini. Ya, kita buat dekorasinya seperti Indonesia gitu. Jadi ada suasana Indonesia di sini. Ada peta di situ juga bisa lihat kan di belakang kita. Ada peta, alat musik seperti itu kan. Ada kain batik, ada bunga anggrek, ada lukisan juga di sini khas Bali gitu. Nah, ini lukisan khas Bali. Oh iya. Jadi biasanya mahasiswa dan dosen akan mengadakan
acara atau kegiatan? Ya, bisa mereka datang ke sini gitu kan untuk belajar, untuk penelitian, kemudian untuk latihan menari pun juga bisa, latihan alat musik juga bisa, semuanya yang berkaitan dengan pembelajaran Indonesia boleh datang ke sini, bisa datang ke sini. Oke. Beijing sendiri ada banyak komunitas muslim. Di Beijing juga ada banyak masjid, ada banyak restoran halal. Menurut saya sebagai orang muslim di sini tidak ada banyak kesulitan